Kalimat favorit saya adalah kasih tidak simpan salah orang lain. Dan ini jeleknya Yesus. Saudara tahu Yesus punya kejelekan? Namanya lupaan. Dia selalu lupa dengan dosa dan salah yang kita buat. Itu Tuhan Yesus. Shalom Betani Nginden. Apa kabar saudara-saudara? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala Aswin Tanusaputra dengan semua leader staff yang ada yang memberikan saya kesempatan untuk bisa melayani saudara pada malam hari ini. Karena kita udah lama gak ketemu, saya mungkin harus bercerita sedikit buat saudara-saudara sebagai seorang pria yang salah satu hobi saya adalah pergi ke supermarket. Supermarket buat saya adalah stress release. Saya kalau udah penat gitu ya sama pekerjaan, saya biasanya ke supermarket. Mau Indomaret kayak mau apa, saya ke situ pokoknya. Dan seringkali, kadang-kadang saya cuma mau beli satu item, mau beli shampoo misalnya. Saya harus keliling semua gang. Semua gang harus saya kelilingin hanya untuk ngelihat semua warna-warni, semua barang-barang, sampai saya mendarat di kasir. Oke? Saya seneng banget sama supermarket. Nah, yang saya mau cerita begini. Sebelum pandemi, saya kalau beli Blue Band yang 2 kilo, tulisannya Master Original. Saya kalau beli Blue Band itu, saudara, saya biasanya belinya di Lotte Wholesale. Karena di Lotte Wholesale, Blue Band yang 2 kilo, harganya itu cuma 95.000. Beda dengan Lotte yang bukan wholesale. Itu Blue Band yang 2 kilo bisa mencapai 115 bahkan kadang-kadang 120.000. Bedanya cukup signifikan, oke? Nah begini, semenjak pandemi sampai hari ini, saya udah gak pernah lagi ke Lotte Wholesale. Karena hari ini ya semenjak pandemi sampai hari ini saya beli Blue Band yang 2 kilo lewat blibli.com. Lebih murah dan banyak promonya. Ya kadang-kadang free ongkos kirim dan lain sebagainya. Dan ini yang membuat ya ada beberapa supermarket yang konvensional ya bahasa Indonesianya raksasa mulai tutup di mana-mana. Saya lihat Surabaya tutup, di Sentul tutup, di Bali tutup, di Manado tutup, dan seterusnya. Nah saudara, alasan saya cerita seperti ini adalah begini. Hari-hari ini di depan mata saudara dan saya, banyak sekali bermunculan hal-hal yang baru. Banyak sekali. Saya bisa kasih list panjang buat saudara-saudara, kita bisa duduk sampai besok pagi. Saya akan kasih beberapa aja, oke? Banyak banget. Hal yang baru bermunculan. Zaman saya dulu, jeans robek dibuang sama mama saya. Zaman sekarang jeans robek dijual, harganya mahal, banyak pula yang beli. Zaman saya dulu, lulusan universitas dibilangnya anak baru. Zaman sekarang lulusan universitas dibilangnya ancaman baru. Zaman dulu kita mau kumpul sama orang yang positif. Hari ini saudara dan saya mau ngumpul sama orang yang negatif. Sebelum pandemi kita bersin depan umum, kita diberkati sama banyak orang. Bless you, bless you. Coba sekarang berani bersin depan umum. Kalau enggak kita dikutukin satu RW. Ya. So list ini bisa on and on sampai besok pagi. Banyak banget hal baru yang sedang bermunculan depan mata saudara dan saya. Oleh sebab itu malam hari ini saya akan sharing dari firman Tuhan tentang kata yang satu itu yang namanya baru. Ya, kita akan lihat apa kata firman Tuhan tentang kata yang satu ini. Saya berharap jam 11 malam saya udah selesai khotbah. Yang amin cuma 5 jadi 40 menit lagi saya selesai. Kita buka sama-sama kitab Kolose pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kolose pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10.
Kalau saudara scroll ke atas, itu judulnya adalah manusia baru. New creation. Oke, kita mulai. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan apa saudara? Manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru. Saya suka banget sama istilah Rasul Paulus ini. Oke? Yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Ternyata kata baru diambil dari dua bahasa Yunani. Yang pertama namanya adalah neos. Neos kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris artinya adalah news. Bahasa Indonesianya berita. Dan ini adalah konsep baru yang hanya satu kali. Berita barunya cuma sekali kan? Saudara nonton berita hari Rabu, saudara nontonnya hari ini, hari Kamis, kita semua komentarnya pasti sama. Oh itu berita kemarin, udah viral kok, saya udah di forward kok, saya udah forward kok ke grup sebelah. Karena berita barunya cuma satu kali, gak cuma itu aja, sepatu baru. Saudara pakai sepatu baru, dia gak baru lagi, dia lecet, ya dia kena air hujan, ya dia keinjek sama teman kita, dan seterusnya. Dia gak baru lagi. Mobil baru keluar dari showroom, harganya langsung drop 30%. Dia nggak baru lagi. Saudara yang suka di dapur, apel baru saudara belah jadi dua. Warnanya putih gading. Saudara diemin 1 jam, dia mulai melewati proses oksidasi. Sesudah 1 jam, warnanya bukan putih gading lagi. Warnanya berubah jadi kecoklat-coklatan. Nah, ini semua adalah konsep baru yang hanya satu kali. Nah sayangnya banyak orang Kristen di Betani Nginden tapi nggak ada. Banyak banget orang Kristen yang konsep barunya begini, cuman sekali. Makanya kita ngerasa baru waktu kebaktian Natal kan? Kok belaga lupa? Waktu kebaktian tahun baru kita ngerasa doang jadi baru. Tapi sebenarnya kita tetap manusia lama. Kita nggak pernah berubah. Kita tetap the old same person. Kita nggak pernah berubah. Karena kita cuma rasa-rasa aja jadi baru. Jahat banget lah kalau setahun sekali. Seminggu sekali deh. Setiap datang ke gereja kita ngerasa kayak di recharge. Tapi sebenarnya kita nggak pernah berubah. Kita tetap manusia lama. Nah ternyata Yesus datang ke dunia. Dia bawa konsep baru yang berbeda sama yang dunia tawarkan. Bahasa Yunaninya namanya adalah kainos. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tadi istilah Rasul Paulus yang saya suka banget. Apa? Diperbaharui sekali, terus menerus. Wow. Ternyata kuota barunya surga untuk saudara dan saya unlimited. Gak ada batasnya. Kita jatuh, diangkat. Gitu kan Tuhan? Kita terluka, kita disembuhkan. Kita sakit, kita dipulihkan. Kita jatuh dalam dosa, kita dipeluk sama Dia. Dia selalu pengen lihat saudara dan saya diperbaharui terus menerus. Oh, orang Kristen kalau tahu ginian, ya saudara udah tahu lah, kita udah sering nyanyiin lagunya kok. Cuman masalahnya nggak pernah di-download di sini. Makanya muka saudara bingung semua. Hah? Tuhan emang kayak gitu? Kita nyanyi lagunya bahwa kasihnya Tuhan selalu baru. Tiap tahun? Tiap bulan? Tiap pagi. Kasihnya Tuhan selalu baru. Ini suami-suami kalau tahu ginian, kasih mereka kan baru tiap pagi buat istri mereka. Amin suami-suami.
Wow, berat aminnya. Kita mesti ngopi kayaknya. Istri-istri kalau tahu ginian, kasih mereka buat suami mereka akan baru setiap pagi. Amin istri-istri? Wah, lebih kencang suaranya. Ya, kita nyanyiin lagunya tapi masalahnya kita nggak pernah download. Di belief system kita nggak pernah di-download. Bahwa konsep baru yang dibawa sama Tuhan Yesus itu seperti itu. Selalu baru setiap pagi. Nah sekarang, ada dua alasan saya mau sharing buat saudara. Kenapa banyak orang Kristen sulit jadi new creation. Sulit jadi manusia baru. Yang pertama alasan pertama namanya adalah intimidasi iblis. Tolong saudara catat dalam hati saudara. Iblis tuh kerjaannya cuma satu. Tapi dia lembur. Cuman satu dia kerjaannya tapi lembur. Saudara dan saya kerjanya ada 2, 3, 4, makanya kita lembur. Iblis kerjanya cuma satu, tapi dia lembur. Apa kerjanya iblis? Wahyu 12. Kerjanya cuma mendakwa saudara dan saya siang dan malam. Kerjanya itu. Satu, tapi lembur. Saudara pernah dengar kalimat-kalimat di telinga saudara? Kamu kan cerai berapa tahun lalu. Kamu kan selingkuh dari suamimu berapa tahun lalu. Kamu kan selingkuh dari istrimu. Saudara pernah dengar? Kamu kan nonton pornografi. Kamu bulan lalu ke Bali sama siapa? Saudara pernah dengar kalimat-kalimat itu di telinga saudara? Wih, saudara rohani banget ya. Saya sering loh dengar gitu-gituan. Saya sering. Kamu kan gini, gak pantas, pelayanan gak pantas, angkat-angkat tangan gak pantas, nyanyi lagu gereja gak pantas, kamu gak pantas. Dan dia ngomong kayak gitu siang dan malam, gak pantas, gak pantas, gak pantas. Dan waktu gereja ngajak kita terlibat pelayanan, kita langsung declare. Kita ngomong gini, saya belum beres, suami saya aja dulu. Saya belum beres hidupnya untuk pelayanan, istri saya aja dulu. Pernah dengar orang Kristen ngomong kayak gitu? Atau sering ngomong kayak gitu? Saya belum beres. Waktu kita declare kita belum beres, neraka tepuk tangan. Karena itu tujuan iblis. Selalu pengen saudara dan saya lihat ke belakang. Gak lihat ke depan. Gak ada progres, gak pernah ada kemajuan. Itu iblis. Ingat ya, Bethany Nginden, waktu kita jatuh dalam dosa, Roh Kudus ingetin kita on the spot. Nak, kamu salah. Kita minta ampun, kita sadar dan minta ampun. Tuhan, sorry Tuhan. Case close, saya ulang. Case close, kasus ditutup. Besoknya, yang ingetin salah kemarin siapa? Iblis. Bukan Roh Kudus. Kamu kemarin ngapain? Minggu lalu kamu ngapain? Ya, bulan lalu kamu ngapain? I know what you did last summer. Saya tahu yang kamu buat dulu-dulu. Iblis. Makanya Rasul Paulus di tengah kota yang sedang dikuasai hawa nafsu, kota Korintus, Rasul Paulus dibukakan pewahyuan soal kasih. Kalimat favorit saya adalah kasih tidak simpan salah orang lain. Dan ini jeleknya Yesus. Saudara tahu Yesus punya kejelekan? Namanya lupaan. Dia selalu lupa dengan dosa dan salah yang kita buat. Itu Tuhan Yesus. Come on saudara, kita nyanyiin juga kok lagunya. Cuman masalahnya orang Kristen gak di-download ke belief system kita. Gak masuk di sini. Makanya kita gak percaya. Waktu kita jatuh dalam dosa, kita punya kecenderungan untuk main sandiwara. Pasang topeng. Main drama. Kita acting. Seakan-akan kita beres semuanya. Karena gak ada. Gak di-download ke sini. Kita nyanyiin lagunya. Sejauh timur dari
Barat. Ada ayatnya. Yang ngerti Pulau Bali pasti tahu. Matahari terbit di Sanur, terbenam di Jimbaran. Orang Sanur nggak bisa lihat sunset. Orang Jimbaran nggak bisa lihat sunrise. Sejauh itu Tuhan buang dosa dan salah kita. Dia nggak inget sama dosa kita. Yang inget-ingetin iblis. Nah sayangnya jeleknya Yesus nggak nurun ke orang-orang Kristen. Orang Kristen nggak lupa, inget. Suami salah 10 tahun lalu kita ingat sampai hari ini. Istri salah 10 bulan lalu kita ingat sampai hari ini. Kita nih ingetan. Pertanyaannya, kalau kita suka inget-inget, ungkit-ungkit salah orang lain, Tuhan kita tuh siapa? Karena Tuhan Yesus dia gak seperti itu. Sebelum pandemi, saya bertemu dengan seorang worship leader. Bukan worship leadernya Bethany Nginden pokoknya, bukan. Saya ketemu sama seorang worship leader ini di sebuah gereja. Dan tiba-tiba dia datengin saya, dia bilang begini, Kak, dia manggil saya kakak. Kak, aku nih gak bisa keluar dari pornografi. Gak bisa Kak. Aku nih udah ketagihan, nonton sehari 6 kali. Ketagihan aku, I'm a porn addict. Dan yang sering saya lakukan Kak, pemain musik berdoa sebelum kebaktian, saya mojok ke daerah yang gak ada CCTV-nya, saya nonton. Sebelum saya mimpin worship. Habis itu saya pegang mikrofon, shalom saudara-saudara. Dan ini saya udah lakukan bertahun-tahun. Dan ini yang membuat saya merasa bersalah. Waktu dia ngomong rasa bersalah, keluar air mata. Dan Kak Jessie mesti tahu, saya udah didoain sama pendeta-pendeta ngetop. Wih, pendeta banyak yang ngetop soalnya, ternyata saudara. Saya udah didoain sama pendeta-pendeta ngetop. Pakai cara segala macam udah. Ditumpangin tangan udah, diuel-uel rambutnya udah semua. Tapi tetap Kak, saya gak bisa keluar dari pornografi. Saya bilang sama worship leader ini, kamu pernah klaim 2 Korintus 5 ayat 21? Apa itu Kak? Intinya Rasul Paulus tulis begini, Yesus yang gak kenal dosa dibuat berdosa karena kita. Dan kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Bahasa Inggrisnya lebih keren, I'm the righteousness of Jesus Christ. Saya dibenarkan, dibuat posisinya tepat oleh Tuhan. Kita nih dibenarkan. Terus dia jawab saya, iya Kak saya pernah baca ayat itu, maksudnya apa Kak? Saya bilang sama dia, coba. Setiap kamu nonton itu pornografi, kamu klaim saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Oh, kakak yang benar. Loh, pilih yang mana? Kamu mau tetap dibelenggu atau mau merdeka? Ya, saya pengen merdeka. Nah, coba aja. Gak ada salahnya mencoba. Singkat cerita, Februari 2020 sebelum kita di lockdown, saya ketemu sama worship leader ini lagi. Dia peluk saya erat-erat. Dia bilang, Kak, it works. Berhasil. Saya tanya sama dia, coba cerita. Waktu saya mulai klaim, saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Tiba-tiba yang sehari nontonnya 6 kali, mulai turun sehari sekali. Makin turun seminggu sekali. Makin turun 6 bulan sekali. Februari 2020 dia ketemu saya, Kak, hari ini saya udah merdeka total dari pornografi. Saya mau tanya sama saudara, orang ini merdeka pakai kekuatan sendiri? Ada kekuatan lain yang dia undang masuk, yang membuat dia stop, lepas, bebas dari belenggunya. Namanya Tuhan Yesus. Dan saudara, sama. Saudara mungkin lagi pahit, lagi pengen balas dendam. Ya, dan saudara bingung, saya kok gak bisa lepas dari ini kepahitan. Coba mulai klaim. Saya udah didoain sama ini tiap minggu, tapi tetap saya pahit. Coba mulai klaim, saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Saya percaya ada hal ajaib on the way ke kehidupan saudara. Saya gak akan pernah lupa 2 anak saya waktu mereka masih kecil. Ya, sekarang
Sekarang yang sulung udah sarjana hubungan internasional. Yang nomor 2 udah kerja di dunia entertainment. Ya. Anak saya namanya Angel dan Pangeran. Pangeran waktu mereka masih kecil, Pangeran tuh pecahin piring di rumah. Dan kakaknya mulai intimidasi dia. Ayo lo, dimarahin daddy lo, dimarahin daddy lo. Saya dengar dari kamar saya. Dan tiba-tiba saya dengar Pangeran mulai datang on the way ke kamar saya. Dia ketok kamar saya. Saya buka, mukanya tuh ketakutan. Dan saya gendong, Pangeran ada apa? Saya gendong. Dia dengan suara pelan dia bilang, piring pecah. Saya tanya sama dia, loh siapa yang pecahin? Makin pelan suaranya, aku. Lalu saya bilang sama dia, loh kamu gak apa-apa, gak kegores, berdarah, luka? Gak apa-apa, gak apa-apa dia bilang. Langsung saya bilang sama dia, Pangeran oke, yang penting kamu gak apa-apa. Next time, kamu mesti hati-hati sama barang yang pecah belah. Gelas, piring, vas bunga, kamu mesti hati-hati. Dia langsung gesturnya minta turun, saya turunin dia. Dia keluar kamar saya, beda seperti dia masuk. Waktu dia masuk, dia tertuduh. Keluar dari kamar saya, wah dia percaya diri. Ya, kakaknya ketemu dia, kakaknya intimidasi lagi. Ayo lo dimarahin daddy. Oh dengan pedenya dia keluarin lidah buat kakaknya. Beuh. Aku udah ngomong kok sama daddy, dan daddy gak apa-apa. Saudara sampai hari ini Pangeran saya suka nguping, nggak sengaja dengar. Kalau dia lagi ngumpul sama temen-temennya, dia selalu bilang, hati-hati sama gelas, hati-hati itu ada piring, selalu begitu. Karena dia tahu sekali dia got safe, dia dibenarkan sama dedinya. Saudara, kalau saya bapak di dunia bisa seperti itu, apalagi bapak kita di surga. Dia luar biasa, dia adalah Allah yang setia dan adil kalau kita ngaku dosa kita. Saya percaya saudara akan bebas dari belenggu apapun yang iblis sedang intimidasi saudara. Dan inilah yang disebut dengan good news, kabar baik. Yesus datang ke dunia, dia bawa kabar baik, bukan kabar buruk. Nah saya mau ajak saudara-saudara di Bethany Nginden. Kita nih orang Kristen, kita punya panggung, punya mimbar, punya digital platform. Jangan pakai itu untuk nyebarin bad news. Kamu dosa, oh dibakar nanti kamu di neraka. Kamu kumpul kebo, oh pantas tokomu bangkrut. Kamu gay, lesbian, oh lihat nanti, neraka kamu. Jangan suka gitu-gituin orang. Jangan. Stop gitu-gituin orang. Jadilah pembawa kabar baik, bukan kabar buruk. Karena orang dengar kabar buruk. 2. Yang pertama, dia cuma jadi takut. Dan yang kedua, dia jadi munafik. Karena dengar kabar buruk. Di depan kita doang dia baik. Tapi sebenarnya gak pernah berubah. Tapi kabar baik merubah seseorang. Ibu-ibu, toko tas sale 90%. Kira-kira gimana? Mandi, ganti baju. Make up, suami bilang, mah tokonya ngantri loh 2 jam, gak peduli. Sale 90%. Yang cowok-cowok toko sepatu sale 90%. Kita ngantri. Sebelum pandemi saudara mungkin masih ingat, travel fair ngantrinya sampai kayak kaki 1000. Karena orang dengar ada diskon. Apalagi ada kabar yang menyatakan dosa saudara dan saya diampuni 100%. That's a very good news. Seharusnya kita berubah. Makin jadi orang Kristen yang tahu diri. Karena kekristenan bukan bicara soal boleh atau nggak boleh. Saya hampir tiap hari terima DM, terima inbox. Pak ini boleh nggak? Pak itu boleh nggak? Kekristenan nggak bicara boleh atau nggak boleh. Kekristenan bicara soal kita tahu diri apa enggak. Makin kita sadar kita disayang sama Tuhan. Makin kita akan jadi orang yang lebih tahu diri. Sadar, diterima sepenuhnya sama Tuhan. Sadar, kita diampuni sepenuhnya sama Tuhan Yesus. Berubah. Yesus, kalau saudara baca Alkitab saudara baik-baik. Dia kalau mau merubah seorang, dia kasih kabar baik dulu. Yesus itu marah, bukan sama pendosa. Tolong ingat baik-baik. Yesus tuh gak pernah marah sama pendosa. Ada pendosa ditunjuk-tunjuk sama dia, enggak.
Yesus marah sama orang yang self-righteous. Merasa dirinya lebih benar dibanding orang lain. Ini paling ngeri ini. Saya sepanjang tahun ini sudah mengatakan di mana-mana. Kalau iblis gak bisa membuat saudara dan saya jadi orang jahat. Iblis akan membuat saudara dan saya jadi orang yang merasa paling benar. Ingat itu baik-baik. Sama jahatnya. Lihat orang yang merasa paling benar. Akhirnya perang sama yang lain, bunuh orang dan seterusnya. Karena merasa lebih benar. Nah Yesus paling marah sama orang-orang kayak begini. Orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki. Tapi sama pendosa dia gak pernah marah. Dia selalu kasih kabar baik. Preman Yeriko, masih ingat namanya Sakyus? Sakyus turun, coba kamu ngaku dosa dulu. Gak begitu, Yesus kita gak gitu. Sakyus kamu turun, saya mau makan di rumah kamu. Keren. Waktu habis makan dia gak suruh-suruh. Gak ada KKR di rumah itu. Sakyus preman Yeriko bertobat dan berubah hidupnya. My favorit saya. Ya adalah waktu Yesus rekrut Petrus. Lukas 4 sama 5. Nanti aja baca di rumah. Lukas 4 mertuanya Petrus disembuhin sama Yesus. Dan kalau Petrus berangkat kerja, malamnya pasti dia pergi karena dia nelayan. Nelayan kerjanya malam sampai subuh. Dan semalaman itu dia lihat bad news, kabar buruk. Dia gak dapet tangkepan. Sampai besok paginya itu capek, stres. Hari ini makan apa nih? Gue mesti jual apa nih? Dia merapat, tiba-tiba ada Yesus. Yesus bilang, yuk bertolak ke perairan dalam. Kalau mertuanya kemarin gak disembuhin, mungkin Petrus akan nolak. Nih tukang kayu tahu apa soal nelayan? Hah? Mungkin Petrus akan begitu. Tapi karena dia lihat mertuanya disembuhin sama Tuhan Yesus, dia taat. Oke, karena engkau yang suruh, let's go. Itu gak gampang loh, buka tali, dorong lagi perahunya ke tengah. Gak gampang. Dalam keadaan belum tidur, stres, capek, sebel. Kita semua tahu the rest of the story. Kapalnya Petrus hampir tenggelam. Karena tangkepan pagi itu banyaknya luar biasa. Sampai mereka di darat, Yesus cuma bilang sama Petrus, mulai hari ini kamu bukan penjala ikan, tapi kamu penjala manusia. Saya mau tanya sama saudara, apa yang datang duluan? Kabar baik dulu atau perubahannya Petrus dulu? Kabar baik. Good news will lead men and women into repentance and change. Kabar baik akan menuntun seseorang kepada perubahan dan pertobatan. Saudara, saya mengajak saudara, jadilah agent of good news. Jadilah pembawa virus kabar baik. Ya, 2 tahun ini kita udah sering mendengar harus cuci tangan. Tapi malam hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara di Bethany Nginden. Selain cuci tangan, jangan lupa to wash our hearts. Cuci hati kita, supaya kita jadi good news carrier. Kemanapun, ya, kepada siapapun Tuhan kirim kita, dipertemukan sama siapapun, orang akan ngerasa ada virus good news dari kita. Kalau ada keluarga saudara belum mau ke gereja, jangan ditunjuk-tunjuk. Jangan. Lo gak pernah gereja, pantas lo begini, pantas toko lo gak laku, pantas restoran lo gak laku. Jangan gitu-gitu udah. Itu nyebarin bad news. Kalau dia gak mau diajak ke gereja, ajak makan ke Apeng Kedung Doro. Atau ke Leko. Ajak makan. Dan waktu dia udah duduk makan sama kita, jangan dihakimin. Tadi malam, doa malam kenapa gak datang? Jangan digitu-gituin. Kalau dia seneng sepak bola, ngobrol sepak bola sama dia. Bahwa hidup kadang-kadang di atas, kadang-kadang di MU. Kayak batuk. Gue Arsenal banget. Kalau dia seneng film, ajak yuk kapan nonton Jurassic World atau Top Gun. Yuk, gitu dong. Kalau dia seneng musik, ngobrolin musik. Ed Sheeran kek, apa kek, Bon Jovi kek, ngobrol sama dia. Dia seneng sepeda, ngobrol sepeda sama dia. Saya percaya satu hari janji firman Tuhan akan digenapi. 1 orang diselamatkan, seisi rumah saudara, Tuhan akan selamatkan.
Jangan suka stop hakimin orang lain. Jadilah agent good news dimanapun kita berada. Dan intimidasi iblis jangan di-entertain. Kalau iblis lagi ingetin masa lalu, ingetin iblis masa depannya dia. Setuju? Karena iblis madesu, masa depan suram. Ingetin. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa banyak orang Kristen sulit jadi manusia baru? Kita nih punya salah pemahaman tentang kata yang namanya dunia. Salah kita selama ini. Dan kita gak sendiri, don't worry. Muridnya Tuhan Yesus ada yang seperti itu, namanya Yohanes. Ya, yuk kita buka sama-sama Yohanes 21 ayat yang ke-25. Yohanes 21 itu sesudah Yohanes 20. Yohanes 21 ayatnya yang ke-25, Alkitab bilang begini, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya apa saudara? Dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Nah, kalau Yohanes pakai bahasa sehari-harinya kita sekarang, mungkin dia catatnya gini, masih banyak yang dibuat Yesus. Tapi kalau saya tulis semua, gak ada rak buku yang cukup untuk menampung. Gak ada perpustakaan yang cukup untuk menampung. Ya, karena di benaknya, belief sistemnya Yohanes, dunia itu tempat. Dan saudara, for your information, ya, kata dunia adalah kata yang paling banyak ditulis di Injil Yohanes. Yesus bilang sama tentaranya Pilatus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Saudara masih ingat ayat Alkitab yang paling terkenal? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yohanes 3 ayat 16. So kata dunia adalah kata yang paling banyak dicatat di dalam Injil Yohanes. Nah, saya mau yakinkan saudara-saudara semua pada malam hari ini bahwa dunia itu bukan tempat. Yang tempat namanya adalah bumi. Makanya bahasa Inggrisnya beda. Bumi itu earth, dunia itu world. Terus dunia apa Pak? Dunia adalah sistem yang ada di dalam planet bumi. Bosnya namanya iblis. Penguasanya namanya iblis. Makanya mau direscue sama Tuhan. Dikirim anak yang tunggal. Sistem dunia. Mau ditarik balik, semuanya balik ke kerajaan sorga. Kok Pak Jesse bisa tahu? Kerajaan dunia yang punya iblis? Ya, karena iblis ngomong ke Yesus. Waktu dia lagi mencoba Yesus, dia bilang kalau kamu sembah aku, saya akan kasih kerajaan dunia buat kamu. Iblis ngomong gitu sama Yesus. Nah ternyata saudara, pencipta kita, kalau ngomong sama kita, itu gak pernah pakai dunia. Selalu pakai bumi. Saudara masih ingat Kejadian 1? Taklukkanlah apa? Bumi, bukan dunia. Pengkhotbah 1 ayat 4, generasi yang satu pergi, generasi yang lain datang. Tapi bumi tetap ada. Saudara masih ingat doa Bapa kami? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Wahyu 21, saudara masih ingat? Nanti kita semua akan mengalami langit dan bumi yang baru. So bahasanya pencipta kita selalu pakai kata bumi. Nah Yohanes akhirnya sadar bahwa bumi itu tempat, dunia bukan. Sadarnya di mana? Waktu Yesus mau naik ke surga. Kisah 1 ayat 8 saudara masih ingat? Kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Di situ Yohanes mulai, oh bumi itu tempat, dunia bukan. Makanya tulisan-tulisannya Yohanes di bagian akhir Alkitab kita beda. Udah beda. Yuk kita lihat. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah siapa saudara? Kuasa si jahat. Yohanes akhirnya paham.
bahwa sistem dunia itu di bawah kuasanya iblis. Saudara nggak lupa Yohanes tulis ayat yang juga cukup terkenal di 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Nah kita nih orang Kristen ya suka membahas kata duniawi. Karena orang Kristen kalau sudah terjerat sama sistem dunia, dia jadi duniawi. Nah kita orang Kristen suka mengartikan duniawi itu seenak-enaknya kita. Satu dengar lagu gereja, satu dengar lagunya Bon Jovi. Yang dengar lagunya Bon Jovi, lo duniawi. Satu minum air putih, satu minum red wine. Yang minum red wine, duniawi kamu. Yang satu nonton TV di rumah, satu ke 21. Yang ke 21, kamu duniawi kamu. Duniawi gak seperti itu? Ya, mari kita cek dari firman Tuhan 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15, 16 dan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa saudara? Keinginan daging, terus keinginan mata serta sombong, keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Duniawi itu ini. Kristen sih tapi duniawi. Rajin kebaktian sih tapi duniawi. Yang paling ngeri pelayanan sih tapi duniawi. Orang yang duniawi bukan yang tadi saya bahas, satu minum air putih, satu red wine, bukan gitu. Orang duniawi itu ini yang selalu pengen memuaskan keinginan daging, keinginan mata, ujung-ujungnya sombong. Ini orang duniawi. Dan saya sedih banget adalah banyak pelayan Tuhan mulai jadi duniawi. Di Jakarta banyak banget. Mau diundang meluar kota, minta loh, minta. Ya, minta tiket bisnis kelas. 2 sama istrinya. Minta hotel bintang 5, minta. Kalau dikasih nggak apa-apa. Ini minta. Dan waktu udah di pesawat, di foto boarding passnya, bisnis kelas, cekrek, posting ke story. Semua orang tahu, Pak Pendeta naik bisnis kelas. Sampai di hotel, berenang juga kagak, berendam-rendam doang, kayak kuda Nil. Mulai IG live, sore guys, yuk jangan lupa olahraga. Ya ampun, cuman berendam-rendam doang. Ujung-ujungnya mau sombong, mau pamer. Saya sedih banget, 5-6 tahun belakangan saya suka ketemu sama anak sekolah Alkitab. Saya suka bertanya sama mereka, kalian ngambil S1 kenapa? Ngambil S2 kenapa? 5-6 tahun belakangan di Indonesia dan di luar Indonesia. Gak semua ya, tapi kebanyakan jawabannya begini. Iyalah ambil sekolah Alkitab biar amplopnya tebel. Sedih saya dengarnya. Saya dulu ikut sekolah Alkitab, kalau ditanya, Jess kenapa ikut sekolah Alkitab? Gue jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Jawabnya begitu. Gereja di Jakarta jadi business option. Gereja bukan tempat pelayanan, jadi tempat bisnis. Saya suka ditawarin sama banyak orang Jakarta, Jess ayo sewa ruko, bulan depan nanti beli Mercy. Saya gak sampai hati saya. Jual Yesus demi uang udah kayak Yudas gitu. Gak sampai hati. Pelayanan tapi duniawi, ngeri. Ngeri banget. Dan ini terjadi. Kita mulai matre jadi orang Kristen. Loh Pak, saya gak boleh Pak beli tas baru? Boleh. Beli sepeda baru? Boleh. Beli mobil baru Pak? Boleh. Semua boleh. Tapi pertahankan gaya hidup kayak restoran Padang. Sederhana.
Setuju? Biasa-biasa aja. Gak usah berlebihan. Punya sosial media Pak? Boleh. Boleh, tapi pakai sosial media saudara untuk inspire orang lain, bukan untuk impress orang lain. Pakai sosial media kalau ada bisnis, pakai buat promosi. Dan pakai sosial media untuk inspirasi kepada orang lain, bukan untuk pamer. Saya tadi pagi di Manyar saya cerita, banyak ibu-ibu di Jakarta, kalau mau foto langsung begini. Tasnya mesti kelihatan. Padahal lengannya lebih gede dari paha gue. Yang penting tasnya viral. Sederhana lah. Sederhana. Ingat saudara, orang yang duniawi mereka akan sulit menaklukkan bumi. Gereja yang duniawi sulit menaklukkan bumi. Jangan duniawi. Makanya tadi Rasul Paulus di gereja Kolose, matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Saya akan tutup dengan cerita. Bulan Juli tahun lalu, persis tahun lalu, saya kena Delta, kena COVID. Dan puji Tuhan ada dokter, karena nggak ada dokter COVID. Ini dokter mempelajari COVID itu apa. Dia ngurusin saya, dia bilang, Jess nggak usah ke rumah sakit, kamu di hotel aja, tapi saya akan bawel sama kamu. Saya akan telepon kamu 5 kali sehari, cek saturasi dan seterusnya. Don't worry, you'll be fine. Ya. Nah saudara, waktu ada virus COVID di dalam saya ini bread lover. Ya, saya sama lah sama kakak saya. Saudara mungkin tahu kakak saya. Perbedaan kita di kepala pokoknya. Dia rambutnya almarhum. Jangan bilang-bilang dia ya. Kita nih bread lovers banget. Pencinta roti. Istri-istri kita kalau beras habis nggak panik, roti habis panik. Sampai kadang-kadang telepon teman, lo ada stok nggak? Tolong digojek dong. Ini supermarket udah tutup. Sampai kayak begitu. Nah, saya punya roti favorit di Jakarta itu roti PB&J, peanut butter and strawberry jam. Itu favorit saya banget. Nah, waktu saya lagi isoman, dipesenin sama istri saya. Dipesenin. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Itu roti gak habis. Padahal itu roti favorit saya. Gak habis. Istri saya sampai bingung. Kok gak habis? Biasanya kalau saya kasih roti ke kamu, kayak ayam ditaruh di kolam piranha. Brrrr, langsung habis. Kenapa gak habis? Karena ada virus itu, saya gak pengen makan makanan favorit saya. Sembuh dari COVID, puji Tuhan. Saya tarik pelajaran satu. Waktu ada virus itu di dalam saya, roti favorit saya bisa gak pengen. Gak pengen sama sekali. Sama. Waktu ada virus good news, kita mau diperbaharui setiap hari. Waktu ada virus itu di dalam kita. Dosa enak? Yang ngomong gak enak mesti ngopi sama saya. Dosa tuh enak. Tapi tiba-tiba kita bisa ngomong gini, saya gak pengen tuh. Saya gak pengen. Saya tahu itu enak, tapi saya gak pengen. Dan disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Karena kita nyadar bukan saya, tapi ada kekuatan di dalam saya yang membuat saya gak pengen. Karena gak pengen mah gak mau, itu beda. Banyak orang Kristen suka nyombongin diri, saya gak mau bikin dosa. Hati-hati, satu hari bisa mau. Tapi kalau gak pengen, itu kayak saya sama kodok. Orang mau tawarin, Jess ini suike enak banget pakai bumbu ini. Gak mau, saya ngebayangin dia hidup, enggak banget. Semua binatang begini, dia miring gini, aduh enggak banget, jelek banget tuh binatang. Matanya setengah, aduh enggak banget. Jalannya lompat-lompat dan kodok di balik kodok. Aduh. Saya mah kodok N. Mau sampai kapanpun saya nggak pengen mah kodok. Sama.
Waktu saudara dan saya mau diperbaharui terus menerus, menjadi baru setiap hari. Dosa enak, ya kelihatannya nikmat, tapi kita bisa bilang saya nggak pengen. Dan disitulah nama Tuhan dipermuliakan, bukan nama kita yang dipermuliakan. Tuhan Yesus yang ada di dalam saya, dia Allah yang paling dahsyat. So saudara, jadilah orang-orang yang mau diperbaharui setiap hari. Saya akan tutup dengan cerita yang terakhir, benar, dari tadi tutup melulu kayaknya ya. Benar-benar, ini terakhir. Jepang sempat dari tahun 80-an sampai 90-an merajai di planet bumi ini, merajai pasar elektronik. Sony, Toshiba dan lain sebagainya. Dan ada adat di Jepang, top manajemen harus orang tua, gak boleh anak muda. Dan mereka setiap rapat tahunan mereka naik ke gunung, bawa perempuan-perempuan yang bukan istri-istri mereka, bawa minuman keras, mereka party, mereka gak rapat, mereka party. Turun gunung, ditanya sama stafnya, jadi strategi buat tahun depan apa? Sama aja, karena mereka gak ada saingan waktu itu. Sama aja kayak tahun lalu. Mereka gak sadar, negara tetangga mereka namanya Korea Selatan. Anak-anak mudanya banyak yang percaya Yesus. Mereka brainstorming. Singkat cerita, lahirlah satu teknologi namanya smart. Tiba-tiba muncul smart TV, muncul smartphone, muncul smart AC. Saudara tahu smart AC? Bisa dimatiin dari mobil loh. Gak pernah dengar? Maksudnya kalau lupa matiin, telepon orang rumah, Mbak tolong matiin, nah itu maksudnya. Saudara terlalu serius kayaknya. Ha? Muncullah teknologi smart. Saya mau tanya dong sama saudara. Saudara hari ini kalau ke mall, lebih sering lihat tulisan Sony atau Samsung? Samsung. Planet bumi kayak dibuat kebalik sama Korea Selatan. Samsung merajai pasar elektronik sekarang. Gak lagi Jepang. Karena Jepang mempertahankan yang lama. Korea Selatan menyambut yang baru. Saya percaya kasihnya Tuhan, kreativitasnya Tuhan, ide-ide dari Tuhan selalu baru setiap hari. So sambutlah kasihnya Tuhan setiap hari yang baru buat kehidupan saudara dan saya. Saya percaya saudara akan menemukan cara yang baru, menemukan ide yang baru, menemukan jalan keluar yang baru. Dan saya percaya saudara akan mengalami mujizat-mujizat yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis, dan rekening BCA selalu penuh buat saudara-saudara.